Memasuki H+5 Lebaran, arus kendaraan yang melintas di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian melakukan pengaturan dan rekayasa arus lalu lintas. Kepadatan terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang masuk dan keluar dari arah Kota Batu. Kepadatan arus kendaraan ini sudah terlihat sejak pukul 10 pagi di pertigaan Pasar Karangploso. Arus kendaraan terlihat meningkat dan terjadi kepadatan di pertigaan jalan menuju arah Pendem Kota Batu ataupun sebaliknya menuju kawasan Donowarih Karangploso. Kepadatan ini terjadi karena hari Sabtu merupakan libur terakhir bagi pegawai negeri sipil sebelum masuk pada hari Senin mendatang, serta masih ramainya kunjungan ke berbagai tempat wisata di Kota Batu maupun di Kabupaten Malang. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian melakukan pengaturan dan rekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kepadatan agar arus bisa tetap lancar. Ketika kepadatan terjadi, kendaraan dari arah Karangploso yang akan menuju Donowarih dan Batu diarahkan belok kiri menuju arah Pendem. Sistem buka tutup jalan diberlakukan sewaktu-waktu melihat kondisi kepadatan arus kendaraan. Menurut Kanit Regiden Satlantas Polres Malang, menjelaskan arus di wilayah Karanglo sampai dengan Karangploso masih terlihat ramai lancar dan petugas terus melakukan pengaturan agar tidak terjadi penumpukan dan antrian panjang kendaraan. Pengaturan tidak hanya dilakukan di pertigaan Pasar Karangploso, tetapi di depan kawasan Pasar Sayur yang menjadi salah satu titik kepadatan kendaraan. Di lokasi terlihat cukup panjang arus kendaraan yang melintas, rapat mulai dari pintu gerbang perbatasan Pendem dan Karangploso, baik yang akan masuk ke Kota Batu maupun sebaliknya, serta arus kendaraan yang masuk ataupun keluar dari arah Tawang Argo. Baik, untuk saat ini di Simpang 3 Karangploso dilaksanakan pengaturan arus lalu lintas oleh anggota baik dari Satlantas Polres Malang dan juga penebalan dari anggota Polsek jajaran di wilayah Malang Raya. Baik, untuk saat ini tanggal 7 Mei 2022 untuk besok tanggal 8 merupakan diprediksi menjadi arus puncak, namun jadi di belakang untuk saat ini yang dari arah Malang menuju ke arah Batu masih terpantau lancar. Saat ini beberapa anggota kami dari mulai Simpang 3 Karangploso sampai dengan rel KA di belakang masih melaksanakan pengaturan tentang kenyamanan masyarakat. Puncak saya diprediksi hari Senin besok, hari Sabtu dan Minggu. Namun diprediksi masih ramai lancar, tidak ada antrian yang berarti karena diprediksi sudah dari 3 hari yang lalu masyarakat sudah mulai masuk ke arah Batu, jadi estafet berjenjang, jadi tidak ada langsung kenaikan arus kendaraan yang masuk. Seperti ada rekayasa lalu lintas berupa ada one way terbatas, satu arah terbatas apabila dirasa perlu, terdapat adanya antrian kendaraan yang cukup panjang ke arah Batu, namun sampai dengan saat ini masih belum dilaksanakan karena masih terpantau lancar. Baik, himbauan kepada masyarakat tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, mudik nyaman, mudik sehat, wisata nyaman, wisata sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cek kendaraan Anda sebelum berkendara. Iwan Hikmawan melaporkan. Memasuki H+5 arus balik mudik Lebaran tahun 2022. Total sebanyak 2.603 penumpang turun di stasiun Kota Baru Malang. Penumpang sulit mendapatkan tiket kereta api karena terjadi lonjakan penumpang selama arus mudik Lebaran tahun ini. Jumlah penumpang kereta api yang turun di stasiun Kota Baru Malang terbanyak sejak masa angkutan Lebaran 22 April lalu. Hingga Jumat kemarin jumlah penumpang yang turun sebanyak 2.603 orang. Sementara penumpang yang berangkat dari stasiun Kota Baru Malang sebanyak 1.921 orang. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan, sejak masa angkutan Lebaran dimulai, sebanyak 30.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Malang. Sementara yang turun sebanyak 30.500 orang. Mayoritas penumpang menggunakan kereta api jarak jauh, yakni Gajayana, Malabar, dan Tawang Alun. Tingginya animo masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api membuat sejumlah penumpang sulit mendapatkan tiket. Pemudik mengaku setelah mendapat kelonggaran dari pemerintah untuk mudik Lebaran, tiket kereta api yang tersedia cepat sekali terjual. Di stasiun Kota Baru Malang sendiri, 7 perjalanan kereta api jarak jauh telah disiapkan untuk masa angkutan mudik Lebaran. Dengan total 85.844 tiket kereta api jarak jauh yang disiapkan. Hari ini ada sekitar 2.000 penumpang yang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh di stasiun Malang Kota Baru. Sedangkan penumpang yang turun di stasiun Malang pada hari ini sekitar 2.600 penumpang. Dan mulai tanggal 22 April sampai dengan hari ini total 30.000 penumpang yang berangkat di stasiun Malang Kota Baru dan 30.500 penumpang yang juga mengakhiri perjalanannya mulai tanggal 22 April kemarin sampai dengan hari ini.
Pada masa angkutan lebaran di tahun 2022 ini, di stasiun Malang Kota Baru, setiap hari ada 7 keberangkatan kereta api jarak jauh dengan berbagai kota tujuan seperti KA Gajayana tujuan Jakarta, Malabar tujuan Bandung, dan juga Tawang Alun tujuan Jember Banyuwangi. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki hari ke-6 Lebaran, beberapa titik jalan di Kota Batu masih ramai aktivitas kendaraan yang melintas, baik yang masuk maupun yang keluar wilayah Kota Batu. Diperkirakan arus kendaraan masih akan ramai sampai Minggu besok menjelang berakhirnya libur Lebaran. Beberapa titik jalan utama di Kota Batu masih ramai aktivitas kendaraan pada hari Sabtu menjelang berakhirnya libur Lebaran. Peningkatan aktivitas kendaraan yang melintas baik warga lokal maupun warga luar kota yang masuk dan melintas di Kota Batu sudah terlihat sejak hari pertama Lebaran. Kota Batu sendiri pada libur Lebaran tahun ini ramai dipadati kendaraan warga luar kota yang berkunjung ke berbagai tempat wisata yang ada di Kota Batu, sehingga beberapa jalan utama ramai aktivitas kendaraan. Seperti yang terlihat, arus kendaraan dari arah Pujon yang akan masuk ke Kota Batu terlihat ramai lancar sampai dengan perempatan lampu merah. Ramainya arus kendaraan juga terlihat di Jalan Abdul Ghani, kawasan Taman Makam Pahlawan dari dua arah yang berlawanan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada hari Lebaran pertama ada kenaikan jumlah pengunjung ke kawasan wisata kuliner payung. Sementara arus mulai berkurang kepadatan pada hari ke-6 Lebaran dan tidak terjadi penumpukan arus kendaraan. Di lokasi lainnya di pintu masuk Jalan Dewi Sartika atas juga terlihat kendaraan melintas terlihat sangat lancar dan tidak terjadi kepadatan sampai dengan menjelang Sabtu siang. Di kawasan payung ya alhamdulillah ini pendapatan meningkat pesat Ya. untuk pengunjung akan bisa 100% lebih. Biasanya kita dapat 100.000 ya alhamdulillah bisa hampir 1 juta, hampir 2 juta juga. Jauh dibanding Lebaran tahun lalu ya. Jauh banget. Dapat izin dari Pak Presiden, Ya. kita bisa mudik bareng-bareng. Wah, alhamdulillah ramai banget. Biasanya pas puncaknya pas kunjungan kapan ini ke kawasan-kawasan ini? Puncaknya H+4 kemarin, H+4, H+5. Ya mudah-mudahan ini masih bisa bertahan sampai Lebaran ketupat. Kalau tepat berarti. Minggu, ya. Oh ya, tapi perkiraan masih kira-kira masih ramai ya? Mudah-mudahan. Optimis pasti masih ramai. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang Lebaran ketupat 1 minggu pasca Lebaran, pengunjung yang datang ke Pasar Karangploso, Kabupaten Malang mengalami peningkatan kembali. Kondisi ini berdampak pada naiknya pendapatan pedagang. Area luar dan dalam pasar ramai aktivitas dan juga kendaraan parkir. Beginilah yang terlihat di Pasar Karangploso Kabupaten Malang pada menjelang Lebaran ketupat. Pengunjung Pasar Karangploso mengalami peningkatan kembali dan ramai, jauh dibandingkan pada awal sampai pertengahan puasa. Area dalam terlihat pengunjung yang memenuhi pasar untuk membeli keperluan harian maupun persiapan menyambut Lebaran ketupat. Sejak subuh aktivitas pedagang dan pembeli sudah ramai sejak pagi sampai dengan menjelang siang hari, diperkirakan akan tetap ramai sampai dengan Minggu besok. Seperti yang terlihat pada Sabtu pagi menjelang siang, aktivitas pasar tetap ramai pengunjung dan pedagang bertransaksi jual beli, khususnya untuk stan sembako, ayam, daging, ikan, serta stan bumbu masak. Menurut salah seorang pedagang di Pasar Karangploso menjelaskan, pengunjung mengalami kenaikan signifikan sejak 10 hari menjelang Lebaran sampai hari ini menjelang Lebaran ketupat. Pasar masih ramai sehingga volume penjualan juga meningkat, sementara untuk harga masih relatif stabil. Di lokasi terlihat area pasar dalam dan luar juga terlihat ramai aktivitas walaupun sudah menjelang siang hari, dan pasar diperkirakan akan ramai sampai dengan Minggu besok karena Lebaran ketupat dilaksanakan warga tidak secara serentak, ada yang hari Minggu maupun hari Senin. Penjualan ramai. Ya mulai puasa 20 hari sampai awal ketupat ramai. Naik berapa persen penjualan Burbi kalau gini? Ya, separuh. Oh, setengahnya Burbi. Iya. Tapi untuk harga-harga sekarang gimana, sudah mulai normal? Kapan? Tetap. Tetap? Oh, masih enggak? Masih belum turun berarti? Sampai kapan kira-kira ini masih rame? Ya, minyak tetap masih ada. Masih banyak. Bu, yang datang rata-rata permintaan apa, Bu? Yang mau beli apa, Bu, rata-rata? Bakso, kanji pentol, pakai pentol itu. Ya? Full. Oh, full. Ya. Tapi ketersediaan gimana? Ya, alhamdulillah. Kenapa? Tercukupi. Kira-kira ramai sampai kapan ini, Bu? Kalau sudah kayak gini? Ya, besok, paling besok. Kalau besok hari Senin itu sudah normal lagi. Normal apa? Iya. Tapi untuk harga-harga masih bisa turun, Bu, berarti? Nggak tahu ya, kan Tapi belum datang. tahun lalu gimana kalau sudah Lebaran gini hari ketupat? Kadang tetap. Tetap, Bu, ya? Oh,
Tapi pembeli lumayan Bu ya? Ya, Oke. Pasar juga cenderung ramai Bu ya? ya Bu Ruby? kami semua. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga jual daging di pasar cenderung stabil setelah Hari Raya Idul Fitri. Kini harga jual daging ayam masih dijual di kisaran Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Hingga H+5 Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok masih cenderung tinggi. Salah satunya harga daging ayam yang sekarang masih di kisaran harga Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Daging ayam selama bulan Ramadan dijual dengan harga Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kemudian terus mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri dan sekarang dijual dengan harga Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Menurut pedagang, masih mahalnya harga daging ayam salah satu penyebabnya yakni tingginya permintaan dari konsumen. Sedangkan pedagang yang menjual daging ayam jumlahnya sedikit. Banyak pedagang yang belum berjualan setelah libur Lebaran. Selain itu, pedagang juga mengaku masih mahalnya daging ayam karena stok daging di kalangan pedagang juga menipis. Pasokan dari peternak ke pedagang juga berkurang. Diperkirakan harga daging ayam akan kembali normal setelah masa libur Lebaran selesai. Lebaran alhamdulillah harganya baik sekali Mas. 40, 42. Sebelum Lebaran sekitar H-5 itu cuma 38, 37. 42 itu mulai kapan Bu? Mulai Lebaran kurang 1 hari. H-1. H-1. Kalau penjualan gimana Bu? Alhamdulillah agak laku. Bu, ini kan mau kupakan juga pengaruh nggak? Ya, ini pengaruh masih tetap harganya memang masih mahal, belum turun. Sebelum Lebaran itu memang ayamnya sampai habis cuma 80 kilo. Sehari. Sekarang ini bisa ngangkat 100 kilo. Kalau untuk stok daging sendiri, pasokan dari peternak lancar apa gimana? Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Ini ayamnya dari mana Bu? Malang sini aja? Malang sini aja. Simon Alfredo melaporkan. Tidak ada pengunjung dan sempat mati suri akibat pandemi COVID-19. Kampung tematik warna-warni kembali dibuka dan dikunjungi wisatawan. Meski masih tergolong sepi, namun selama Lebaran ini, wisatawan yang berkunjung ke kampung warna-warni mencapai 200 orang setiap harinya. Beginilah kondisi di salah satu kampung tematik ikonik di Kota Malang, yakni Kampung Warna-Warni, yang masih terlihat sepi di saat libur Lebaran tahun ini. Sebelum pandemi COVID-19, pengunjung ke kampung tersebut sehari bisa mencapai 1.000 orang. Namun pasca pandemi COVID-19, kampung tersebut mati suri karena ditutup untuk wisatawan. Namun pada Lebaran kali ini dan adanya kelonggaran dari pemerintah, Kampung Warna-Warni kembali dibuka. Meski sudah dibuka, jumlah pengunjung masih tergolong sepi. Per hari hanya 200 orang yang berkunjung ke Kampung Warna-Warni. Rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Kampung Warna-Warni hanya untuk bersuah foto di kampung tersebut. Sony Parin, Ketua RW sekaligus pengelola Kampung Warna-Warni mengatakan, pengunjung ke Kampung Warna-Warni pada Lebaran ini meningkat dibanding hari biasa. Sehari mencapai 200 pengunjung. Meski sudah meningkat, namun jika dibanding sebelum pandemi, pengunjung jauh menurun. Ketua RW juga menambahkan untuk menjaga kampung agar tetap terawat, pengecatan rutin dilakukan. Sementara, turunnya pengunjung ke Kampung Warna-Warni salah satunya yakni banyaknya kampung tematik yang bermunculan di Kota Malang. Alhamdulillah Mas, setelah Hari Raya Idul Fitri ini ada peningkatan ya. Yang tadinya waktu bulan-bulan Ramadan itu masih sepi sekali, bukan hanya sepi, pengunjungnya dibilang nggak ada ya, tapi setelah Hari Raya ini Alhamdulillah mulai sedikit bangkit ya, kurang lebih per hari kira-kira ya antara tanggal 3 sampai tanggal 6 ini berapa 4 hari ya kurang lebih 200 orang per hari ada. Untuk kunjungan wisatawan rata-rata dari luar kota atau Malang sendiri? Banyakan malah justru yang banyak luar kota Mas, bahkan mungkin dari turis-turis ada juga ya, sudah mulai masuk dan yang banyak justru malah dari luar kota. Yang dalam kota banyak juga, tapi ya karena biti-biti mungkin seperti itu ya. Berarti kalau kita awali dari 2016 ya tiap tahun boleh dibilang bukan naik tapi malah menurun Mas. Apa sebabnya? Karena di mana-mana bermunculan tempat wisata baru ya. Otomatis orang-orang akan berbagi ke tempat-tempat yang baru.
masyarakat itu tetap suka ke sini, ya otomatis yang kita bisa untuk sementara ini hanya pembaruan cat-cat saja. Mungkin moral pembaruan juga yang mungkin dilihat sudah kusam, sudah orang bosan, ganti gambar-gambar yang baru itu aja. Simon Alfredo melaporkan.